Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak ya. Ini ada sedikit katakanlah wawancara gitu ya, wawancara kecil-kecilan. Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, salah satu pemimpin di sekolah ini gitu ya. Dan jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, terutama tentang dilema etika namanya di sini Pak. Dilema etika tuh begini, kita memilih dua opsi atau dua pilihan di mana kedua-duanya itu benar tapi saling bertentangan. Misalnya kejadian di sekolah kita ini ada anak yang memenuhi kriteria dia tidak naik, misalnya begitu kan. Satu sisi dia itu sudah memenuhi kriteria dia tidak naik, cuman di sisi lain ada pertimbangan yang mungkin saja ada nilai-nilai kebajikannya di sana gitu, sehingga kita naikkan kan begitu ya. Nah, jadi dia saling bertentangan, tetapi ya, kita pilih yang nilai kebajikannya itu yang lebih banyak. Oke, menurut Bapak nih, selama Bapak memimpin di sekolah ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika seperti yang saya ceritakan tadi? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk wawancara ini kayaknya sangat berat untuk saya sampaikan sebenarnya gitu ya. Ya karena ini masalah itu emang setiap waktu ada. Iya. Cuman dengan proses waktu berulang-ulang kita jadi bijak gitu. Masalah kita hadapi kadang ada juga di awal pun tidak bijak. Tapi untuk kendala dilema etika ini kita emang harus menuju pada satu organisasi. Kita di organisasi satu Amerika kita semuanya kita rangkul semua mulai dari level ke bawah sampai ke atas. Jadi intinya kita tidak membutuhkan sendiri sampai nanti ke terakhirnya mengarah ke kepala sekolah urusan tertinggi ya kita memakai forum Dewan Guru. Dewan Guru itu tidak lepas dari rujukan kepada misalnya ada kriteria yang wajib kita penuhi, yaitu untuk contoh kelulusan. Jadi kita tidak lepas dari satu kesatuan semua majelis guru karena Dewan Guru itu lebih dewan tertinggi. Jadi kita tidak laksanakan itu, dan kepala sekolah itu cuma memutuskan dan menetapkan ini yang kita ambil langkahnya. Jadi kesimpulan dari saya bahwasanya untuk hal-hal dilema etika yang kita harus laksanakan atau kita harus putuskan dengan kejadian yang ada itu ya kita satu-satu semuanya urusan bersama. Itu terus saya kita lakukan. Oke. Menurut Bapak ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini gitu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau dia sama-sama itu biasanya kita lihat kadarnya, karena dia sama Bu, tapi kadarnya kan ada yang lebih prioritas ya. Kita skala prioritas itu mana lebih prioritas untuk lebih kecil kemungkinannya merugikan orang lain gitu. Kita lebih mementingkan kebijakan kita ini untuk kepentingan publik gitu ya, umum, baik ke mahasiswa yang sekolah ini juga atau gurunya sendiri atau masyarakat sekitarnya. Kita lebih mengutamakan mana kadar yang lebih besar menguntungkan dan mana kadar lebih kecil yang merugikan. Jadi kita lebih bijak pada publiknya. Kira-kira sebelum adanya suatu peristiwa atau suatu kasus yang mengharuskan Bapak itu dalam mengambil keputusan, ini adalah suatu keputusan dari Bapak nih sebagai pimpinan misalnya begitu ya. Nah, adakah prosedur atau langkah-langkah tersendiri yang Bapak lakukan sebelum Bapak mengambil keputusan tersebut? Ya jelas kita kolektif kolegial Bu ya. Jadi kalau untuk memutuskan itu memang kita tidak ada standar ini saya bos nih, saya pimpinan nih, saya apa. Enggak, kita nggak pakai sistem gitu karena nanti efek risiko masalah itu nanti kalau blunder kita tanggung sendiri, kita nggak mau. Kita semua masalah kita limpahkan kepada bersama-sama, kita pikul bersama, berat sama Dipiko dengan sama Jinjing. Jadi kita ajak semua stakeholder yang ada di sekolah ini untuk memikirkan apa sih solusi yang terbaik untuk sekolah kita. Misalnya masalah, kan? Jadi kita mulai dulu, ikuti jalurnya. Namanya dari wali kelas, selesaikan dia, nggak mampu, selesai lanjutkan ke BK, ada kendala langsung ke siswaan, nggak sanggup juga, baru kita ambil Dewan Guru semuanya, baru limpah ke sekolah. Jadi sekolah tinggal menyampaikan sebagai penyambung lidah yang paling terakhir dari semua proses tadi gitu. Kayaknya kita lebih aman, itu yang kita lakukan. Oke,
Oke, menurut Bapak selama ini apa yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan yang pada kasus-kasus dilema etika tadi, Pak? Saya rasa standar efektif itu memang berat ya. Efektif itu karena sifatnya fluktuatif. Bahwasanya dunia ini dinamis. Kadang dinamika yang ada itu berubah. Jadi kita ada tiap tahun itu berbeda-beda. Jadi untuk standar efektif itu kita memang harus berinovasi. Makanya kalau sekarang kita lakukan ini berhasil, untuk tahun depan belum tentu. Jadi efektivitas itu standarnya tidak bisa dibakukan. Ini loh efektifnya. Karena anak berkembang, dunia berkembang, teknologi kan makin canggih. Karena masalah anak itu bukan masalahnya tradisional lagi, tapi lebih modern dan lebih update dan upgrade gitu ya. IT lebih tinggi, karena kita belum tahu, mereka udah tahu duluan. Jadi kita nggak bisa menyampaikan hal itu. Jadi kalau saya, untuk menyatakan mana lebih efektif, kita tetap berinovasi, mencari solusi yang terbaik, mengupdate juga aturan-aturan dan kebijakan kita, dan dengan melihat keadaan setiap tahunnya itu kita akan berubah, tidak puas dengan itu aja. Terima kasih. Selama Bapak menjadi salah satu pemimpin, apa yang rasanya menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Yang menjadi tantangan buat Bapak gitu? Kalau tantangan saya rasa ya, kalau dalam untuk masalah yang ada, kita kadang-kadang dunia pendidikan ini tidak murni lagi dalam mengedukasi atau mendidik gitu ya. Karena sekarang dunia pendidikan udah masuk ke ranah politis juga. Jadi tantangan menurut saya ada campur tangan politik kepada dunia pendidikan ini yang menurut saya lebih tantangan itu, karena kalau ada politik bermain banyak yang dirugikan. Ya karena orang tertentu karena dia ada kepentingan politis, anak ini dibawa karena politis, pendidikan juga dibawa, itu saya tantangan terberat bagi kami gitu. Dan juga kita tidak harus mengabaikan politik juga, karena itu juga kan dengan tanpa politik, nanti orang politik masuk, kita bisa juga dapat bantuan dari partai atau apa gitu ya. Jadi kita tetap menjaga gitu. Sebagai tantangan kita nggak harus lari, tapi kita harus hadapi. Pada saat ada sebuah masalah atau katakanlah bahasa kasarnya kasus gitu ya kan, apakah Bapak itu punya tim atau ada nggak orang-orang di sekeliling Bapak yang membantu Bapak? Ya, untuk di sekolah ini sebenarnya secara teori kita udah melaksanakan, tapi kita nggak mengetahui teori itu sebelumnya. Jadi sekolah ini kita kalau dibilang tim untuk membuat sekolah ini maju sampai sekarang ini lebih oleh kepala sekolah, bahwasanya ini tidak lepas dari think tank, Bu. Saya setelah kita pelajari secara teoritis, ada satu organisasi kita, Satuan Pendidikan Organisasi Pendidikan, itu ada think tank. Think tank itu adalah tim yang bergerak untuk mensukseskan apa visi dan misi sekolah gitu, atau khususnya misi dari sekolah atau apa gitu ya. Jadi kita ada think tanknya. Think tank itulah yang bergerak untuk mensukseskan itu, mencapai tujuan tadi bersama ya. Jadi kita udah melaksanakan itu dengan contoh guru-guru yang khusus ini dia dispesialisikan, diberikan dia wadah dan jalur untuk melaksanakan apa yang memang spesial dia. Ini orang luar nih, untuk luar koordinasi ke dinas, ini orangnya sukses. Jadi semua guru nih ada keluar ke dinas, ini orangnya kita berikan dia seluas-luasnya untuk bergerak keluar. Ini untuk dalam nih, ini tamu yang ada yang bermasalah secara politis, ini orangnya suka politis, letakkan dia di gerbang ke depan gitu. Ini contoh kayak Pak Usin apa gitu. Ini ada orang yang suka agak gini. Jadi kita sekolah ini kita keamankan dengan think tank tadi. Jadi kita lengkap nih. Orang-orang yang suka hiburan ini, yang ada ini kita semua udah lengkap, tapi kita secara teori kita nggak tahu. Kita laksanakan teori itu, Bu. Jadi intinya kalau tim kita tanpa kita sadari kita udah punya tim yang kuat, yang tangguh seperti tank baja itu kan tanpa penting tuh di bom pun dia masih jalan juga gitu, tapi kita sadari kita udah punya tim yang handal, yaitu namanya tim tank. Artinya tidak semua itu harus Bapak yang memutuskan. Tidak. Berarti ada orang sekeliling Bapak yang ikut membantu ya, memberikan ide. Iya, contoh aja di kurikulum nih. Ibu ini kan bagian kurikulum. Ibu bagian tim tank juga dengan Bu Dani. Jadi Ibu ini yang lebih banyak yang menghadapi semuanya. Ibu staf kurikulum, Ibu yang bekerja. Lah Ibu lebih banyak tahu gitu, karena Ibu yang garda terdepan untuk menghadapi masalah ada. Makanya kami pun di pihak sekolah lebih terima kasih sama Ibu yang udah bekerja, karena Ibu lebih banyak tahu, dan itulah kader-kader yang akan majukan menggantikan kami nanti ke depannya gitu. Terus Pak, ketika ada sebuah permasalahan yang berupa dilema etika yang saya ceritakan tadi, apakah Bapak langsung menyelesaikannya atau Bapak punya itu jadwal tersendiri, punya jadwal terstruktur itu untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut gitu? Ya itu tentatif atau apa Bu ya, tergantung juga. Kalau kondisinya ini memang gamenya terlalu bisa ditunda, kita langsung bergerak cepat gitu.
kalau bisa ini rencananya memang harus kita tim gerak cepat itu memang udah ada orang tertentu langsung hari ini harus selesai sampai di sini ya, karena ini kaitannya nanti kepada kebijakan yang lebih merugikan orang banyak. Kalau kita tunda waktunya dengan bidik jadwal yang terstruktur itu nanti akan merugikan orang banyak. Kita sifatnya tentatif, misalnya menyesuaikan aja gitu. Jadi istilahnya untuk efisien dan efektifnya waktu kita, kalau saya memang kondisi kita analisa perlu cepat ya kita agak cepat. Kalau memang ada ditunda kita bikin jadwalnya yang terstruktur. Baik Pak, terakhir ya Bapak ya. Dari semua hal yang telah saya tanyakan dan Bapak juga sudah memberikan sedikit jawaban tadi ya. Pembelajaran apa nih yang Bapak dapat yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai orang yang mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Pembelajaran apa yang bisa Bapak petik gitu, yang bisa Bapak ambil gitu dari pengalaman Bapak sebagai orang yang mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang saya ceritakan tadi itu. Ya, untuk pembelajaran atau dari pengalaman yang ada dengan masalah yang mungkin kita dengan dilema etika. Itu dilematis juga ya, makanya gambaran untuk masalah ini memang banyak pelajaran kita ambil, tapi dengan ada masalah kita lebih dewasa dan bijak. Jadi kalau kita nggak harus sombong juga, saya butuh banyak masalah nih biar lebih banyak ilmu pengetahuan, pengalaman dan experience itu di best teacher nggak juga, cuman dengan ada masalah itu adalah jalan untuk mendapat ilmu. Jadi ada masalah kita hadapi itu sama-sama itu jelas kita hadapi, dan itulah ilmu yang tertinggi lah saya dengan pengalaman. Ya, mungkin cukup sampai di sini Pak pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya yang sudah mengganggu Bapak tadi gotong royong tadi ya. Mohon maaf sekali karena mengganggu waktunya. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak ya, mengganggu waktunya di sela-sela kesibukannya. Baik, saya ini nama saya Ismalia, saya salah satu calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pekanbaru. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, salah satunya termasuk Bapak gitu ya. Di sini yang saya wawancarai adalah begini, Bapak kan sebagai pimpinan sekolah terkadang dihadapkan pada suatu katakanlah masalah ataupun bahasa kasarnya kasus-kasus begitu ya Pak ya, yang mengharuskan Bapak sebagai orang yang mengambil keputusan gitu. Namun di dalam mengambil keputusan ini tentu bukan Bapak harus melihat banyak hal. Ada faktor X, Y, dan Z-nya, kemudian Bapak melihat kira-kira keputusan mana yang ada nilai kebajikannya yang lebih banyak, lebih bermanfaat bagi orang gitu ya. Kemudian ada sekiranya permasalahan ataupun kasus tadi yang punya dilematis. Ya, namanya di sini adalah dilema etika. Namanya dilema etika itu sama-sama benar. Misalnya Bapak mau mengambil keputusan A, benar juga. Mau mengambil keputusan B, benar juga. Misalnya kasus begini, ada anak yang seharusnya tidak naik kelas, ya. Nah, dalam sekolah kita ataupun sekolah Bapak mungkin ada yang seperti itu misalnya ya. Bapak mau seandainya dia itu mau dinaikkan, betul juga ya. Mau tidak dinaikkan, sebenarnya betul juga karena sudah sesuai dengan prosedurnya kayak gitu ya. Nah, itulah yang namanya dilema etika tuh. Kedua-duanya tuh benar, tapi gimana caranya supaya kita memilih atau Bapak sebagai pimpinan memilih yang paling tepat, gitulah kira-kira Pak ya. Oke, bagaimana Pak selama di sekolah ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus seperti yang saya katakan tadi di sekolah Bapak ini? Baik, terima kasih Bu ya, ini wawancaranya. Jadi mengenai kasus yang Ibu sampaikan tadi dalam pengambilan keputusan, nah ini kebetulan basic saya juga dari agama. Nah, jadi di dalam hukum agama atau hukum fikih itu kami pernah belajar, di situ ada namanya usul fikih.
bagaimana jika ada suatu pertentangan, suatu masalah yang sama-sama benar. Ini menjadi studi kasus dilema apa tadi namanya? Dilema etika namanya. Dilema etika ya. Jadi bagaimana mengambil keputusannya? Maka kalau dalam kasus sama-sama benar, maka akan kita cari mana yang paling banyak kebenarannya atau mana yang lebih banyak kebermanfaatannya. Maka itu yang kita pilih. Tapi kalau dalam hal sama-sama memberikan mudarat atau sama-sama memberikan dampak yang negatif, maka yang kita pilih adalah dampak negatifnya yang paling kecil. Itulah yang kita ambil sebagai untuk mengambil keputusan di dalam suatu permasalahan seperti yang disampaikan tadi. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa jika memang kebenaran atau kebaikannya itu sama-sama, maka kita lihat mana yang lebih banyak kebaikannya. Maka itulah yang akan kita ambil keputusannya. Walaupun sama-sama benar, tapi kita ambil yang paling banyak kebenaran. Apakah Bapak punya langkah-langkah atau prosedur tersendiri sebelum Bapak menyelesaikan kasus tersebut? Ya, tentunya kalau kita mengambil langkah-langkahnya, kalau kita kembali ke belakang, tentu kan sebelum permasalahan ini diselesaikan, tentu kita harus mengidentifikasi masalah dulu. Mengidentifikasi masalah, kita cari dulu akar masalahnya di mana. Kemudian kita juga tidak mengambil sepihak ya. Artinya jika ini bersangkutan dengan orang lain, tentu kita harus juga minta pendapat akar masalah dari pendapat orang lain juga. Bagaimana nanti permasalahannya, kemudian kita rumuskan dari permasalahan-permasalahan itu, kita rumuskan, baru kita nanti ambil kesimpulan dan kita ambil nanti kebijakan apa yang akan kita sampaikan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif adalah ya yang tadi kita merumuskan masalah dulu, kemudian kita juga mengambil ini juga tidak bisa dengan keputusan sendiri ya. Kita harus mengambil juga dari pendapat orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau itu seandainya murid, tentulah bersama dengan gurunya dan tentunya juga dengan orang tua muridnya sendiri. Orang tua muridnya sendiri harus kita mintai juga data-datanya. Jadi penilaian atau nanti perumusan masalahnya itu menjadi objektif dia. Jadi kita bisa menentukan akar masalah dan juga bisa mencari solusi yang akan dilakukan. Oke, selama Bapak mungkin pernah mengalami atau menangani kasus-kasus dilema etika tersebut, apakah ada tantangan tersendiri dalam sebelum mengambil keputusan? Tentu tantangannya di awal kita menentukan masalah ini itu sudah banyak gitu ya dilemanya. Karena apa? Karena di satu sisi kita juga harus memperhatikan orang lain, di satu sisi kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, dan juga kita juga harus mempertimbangkan dampak apa nanti yang akan terjadi dengan kebijakan kita itu. Kemudian pada saat katakanlah sekarang ini terjadi kasus dilema etika tersebut gitu ya, apakah Bapak punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya atau Bapak langsung menyelesaikannya pada saat itu juga? Untuk kita kalau untuk menyelesaikan tidak langsung ya, jadi kita ada tahapan-tahapannya dulu. Ya pertama tadi perumusan masalah, kemudian nanti kita panggil langkahnya, kita panggil orang-orang terdekat seperti wali kelasnya ataupun orang tua muridnya. Setelah itu baru kita data perumusan masalah, baru nanti kita duduk bersama dan dari situ nanti baru kita putuskan apa hasil yang terbaiknya. Oke, Pak. Selama ini
dalam pengambilan keputusan apakah Bapak bekerja sendiri atau ada orang-orang tertentu di sekeliling Bapak yang membantu Bapak? Ya, tentu dalam memutuskan ini kita harus juga bekerja sama dengan orang lain, dan alhamdulillah guru-guru atau orang-orang di sekitar itu insya Allah akan membantu kita gitu ya. Kooperatif lah Ya, gitu ya. kooperatif dengan permasalahan ini, kemudian mereka pun ikut tanggap lah dengan apa yang terjadi, kasus-kasus seperti itu. Pembelajaran apa Pak kira-kira yang dapat Bapak ambil atau Bapak petik dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Jadi pelajarannya bahwa untuk mengambil kesimpulan ini tentu kita harus tidak memakai kacamata kuda ya. Bahasanya tidak memakai kacamata kuda artinya kita hanya lurus saja, tapi kita juga harus memakai kacamata orang lain juga, sehingga kita bisa melihat posisi dia sebagai korban mungkin, atau kita juga harus memahami posisi kita juga sebagai pimpinan, sehingga dengan seperti itu kita bisa memahami psikologis seseorang yang itu nanti juga berdampak terhadap keputusan yang kita ambil. Oke, baik. Kayaknya sudah selesai Pak. Berikut pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya yang sangat-sangat berharga ini Pak. Saya juga dapat pembelajaran yang sangat berharga tadi, masalah apa tadi dalam agama kita, jika ada dua yang sama-sama benar maka diambil yang kemanfaatan yang lebih banyak gitu ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya yang sangat sibuk ini Ibu ya. Oke, begini, perkenalkan nama saya Kusnalia, saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Kota Hulu. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah dalam rangka, di sini ada namanya dilema etika namanya Bu. Jadi dilema etika ini adalah Ibu sebagai kepala sekolah tentu dihadapkan terhadap masalah-masalah atau katakanlah bahasa kasarnya kasus gitu ya, kasus-kasus yang mengharuskan Ibu sebagai kepala sekolah untuk mengambil sebuah keputusan. Namun di situ ada dilema tersendiri bagi Ibu ya. Di satu sisi A benar juga ya, Ibu mengambil sisi A benar, mengambil sisi B benar juga begitu ya. Nah, dilema ini dikatakan dengan dilema etika. Kedua-duanya benar, A ini benar, B itu juga benar. Nah, kedua-duanya disebut dengan dilema etika. Sebagai contoh begini, misal ada salah satu murid Ibu yang dikategorikan dia itu tidak naik kelas, ya kan? Ini udah masuk nih, seharusnya dia tidak naik kelas. Cuma Ibu pertimbangkan lagi, misalnya dia itu anaknya sebenarnya rajin, atau mungkin kehidupannya itu orang tuanya seperti ini, sehingga dari Ibu sendiri timbullah empati. Maksudnya kalau tidak dinaikkan begini pula nanti jadinya, kan begitu ya. Kalau seandainya dinaikkan ada pula begininya kan gitu ya. Itu yang dinamakan dilema etika di sini. Jadi pertanyaan pertama saya mengawali wawancara kita ini, bagaimana Bu cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti yang saya katakan tadi begitu? Sekarang kan misalnya kalau dapat anak itu jangan sempat tinggal. Tapi tidak maksudnya kalau ditinggalkan seperti ini, kalau dinaikkan nanti seperti ini, kan seperti itu. Jadi kalau jalan keluarnya bagi kami panggil orang tuanya. Kami panggil orang tuanya, disampaikan kepada orang tuanya. Nah, nanti kalau seandainya anak ini seharusnya tinggal, tapi karena mengingat menimbang, kalau nanti ditinggalkan rugi 1 tahun. Pertama menyangkut dengan umur, kedua mungkin ada rasa malu dia terhadap teman-teman, mungkin dia tidak mau sekolah lagi, seperti itu. Jadi makanya kami panggil orang tua, mohon kerjasama orang tuanya dengan guru, dengan kami di sekolah, pihak sekolah. Kalau kami naikkan nanti mohon bantuan di rumah anaknya, jangan dibiarkan saja. Nanti apa seperti tuntutan dari guru kelasnya seperti apa, nanti mohon dibantu.
Oke, kita berbicara kasus yang pada umumnya gitu Ibu ya. Bagaimana cara Ibu sebagai pimpinan untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya gimana ya, pertama kan nilainya sama tadi. Jadi kita posisikan dia yang mana yang lebih penting. Di antara ini mana yang lebih penting, kita mengutamakan dulu yang lebih penting. Seperti itu. Apakah Ibu punya langkah-langkah tersendiri atau prosedur yang Ibu jalankan sebelum Ibu mengambil sebuah keputusan? Langkah-langkah saya pertama kita identifikasi dulu. Betul. Terus kita analisa dulu sebelum kita mengambil keputusan. Seperti tadi, kalau nanti dibiarkan seperti ini, kalau kita lanjutkan seperti ini. Nah, jadi kita harus penuh pertimbangan. Menurut Ibu selama ini apa saja yang Ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan kasus-kasus seperti yang saya sebutkan tadi yang dinamakan dilema etika tadi? Yang paling efektif gimana ya? Apakah Ibu bekerja sendiri atau Ibu meminta masukan dulu dari orang lain gitu? Kalau dalam mengambil keputusan seperti itu, saya setidaknya saya panggil 2 atau 3 orang. Yang pertama karena saya baru ya, karena saya baru nanti mengambil keputusannya nanti tak terlalu ceroboh tak apa. Saya panggil dulu setidaknya saya memanggil siapa guru yang senior di sini, terutama di sini ya. Kebetulan juga di sini ada sekarang guru yang dulunya dia kepala sekolah, sekarang dia juga sebagai guru. Itu pertama saya panggil guru-guru yang lain, 2 atau 3 orang, kami duduk bersama. Saya sampaikan begini bagaimana pendapat Bapak dan Ibu, tolong bantu saya dalam permasalahan ini. Seperti itu. Menurut Ibu, ketika Ibu menghadapi suatu permasalahan, apa tantangan yang Ibu hadapi untuk mengambil keputusan dalam dilema itu? Tantangannya kalau seperti guru yang ini ya apa tantangan negatif itu pasti ada keadilan keadilan versus kesetiaan gitu ya. Satu sisi ini guru teman sejawat, satu sisi kita harus berpihak sebagai kita harus berprofesi konsekuen dengan apa ya, dengan apa namanya, dengan aturan-aturan yang sudah kita buat bersama. Betul. Oke, pada saat ada suatu permasalahan, entah itu dari murid gitu, entah dari gurunya tersendiri, apakah Ibu pada saat ada masalah Ibu langsung menyelesaikan atau ada Ibu punya jadwal atau prosedur sendiri untuk dilakukan sebelum mengambil keputusan? Kalau seperti itu tengok permasalahan. Iya betul. Tengok dulu permasalahannya. Kalau permasalahan itu memang harus diselesaikan pada saat itu, kita terpaksa selesaikan. Iya betul. Gitu. Kalau seandainya permasalahan itu ditunda, bisa dulu. Nah besok kita kalau dengan anak, besok kita panggil orang tuanya, kan gitu. Ada permasalahan itu nanti memang harus selesai pada saat itu kan. Memang langsung dicari orang tuanya, dipanggil. Itu berarti permasalahannya terlalu apa ya? Harus sekali. Harus diselesaikan. Harus saat itu. Kalau tidak nanti diselesaikan apa yang terjadi menjelang besok kan seperti itu. Tapi kalau permasalahannya bisa, besok kita panggil orang tuanya, bisa ditunda. Ada permasalahan yang harus emergency gitu ya, ada yang bisa ditunda. Selama Ibu memimpin, kira-kira ada nggak Bu faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan atau membuat keputusan, atau orang-orang yang sebelum Ibu yang membantu Ibu, ada nggak kira-kira? Alhamdulillah ada. Guru-guru saya insya Allah tidak seperti yang saya anggap senior tadi, tidak teruntuk gitu ya, tapi semua guru yang saya yang saya ikut sertakan dalam untuk memecahkan suatu permasalahan, insya Allah mereka mendukung, siap membantu. Kooperatif berarti ya. Oke, dari dari semua yang telah saya sampaikan tadi, gitu, ketika Ibu menghadapi permasalahan itu, gitu, apa pelajaran yang Ibu ambil ketika Ibu punya masalah kemudian Ibu yang mengambil keputusannya gitu? Apa pelajaran yang Ibu ambil? Pelajaran yang diambil dari permasalahan itu tadi, setiap memutuskan suatu permasalahan itu penuh pertimbangan, jangan terlalu tergesa-gesa.
seperti itu. Itu Bu. Baik, daftar pertanyaan saya sudah habis ini Bu. Terima kasih atas waktunya yang sangat berharga ini Bu ya. Mudah-mudahan Ibu sukses selalu gitu ya. Dan kita semua diberi kesehatan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.